wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Perkenalkan, nama saya Mardiana SPDI dari SD Negeri Air Tenang Kabupaten Aceh Tamiang. Saya Juli Andriani SPD dari SMP Negeri 2 Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Saya Ratnaningsi SPDI dari SD Negeri 2 Percontohan Kabupaten Aceh Tamiang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Koci Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Juli? Alhamdulillah, Sehat. Ya Bu, hari ini kita akan melakukan diskusi ya Bu ya, yaitu saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coachnya ya. Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachnya nanti. Jadi sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait rubrik penilaian dan observer saya. Jadi yang saya harapkan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, kemitraan, kemudian proses kreatif dalam melaksanakan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi coaching yang memiliki itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Itu rubrik penilaian yang akan jadi acuan kita. Kira-kira potensi coaching seperti apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Yang pertama, Ibu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya jelas ya Bu ya. Jadi dari dua kompetensi ini, bagaimana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Yang akan saya terapkan yaitu alur cerita dan ide-ide agar mendengarkan. Ya, berarti Ibu nanti akan menerapkan itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Baik, emang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali permasalahan dari seorang coachnya nanti ya Bu ya. Ini ada pertanyaan satu lagi Bu, pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator pencapaian bagaimana nih kira-kira untuk alur serta Ibu yang Ibu harapkan dalam percakapannya nanti? Yang ingin saya terapkan dari alur cerita dan ide-ide agar rekan saya nanti yaitu si coach bisa menemukan Bu solusi dari permasalahannya sendiri. Ya Bu, semoga dari indikator yang sudah kita sepakati tadi, prosesnya meliputi alur cerita, ide, dan juga solusi, si coach bisa tergali semangat maksimalnya permasalahannya Bu ya. Dan hanya ini yang bisa saya tanyakan. Setelah ini Ibu bisa melaksanakan percakapannya dengan si coach, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan tadi. Baik, udah siap Bu? Siap Ibu. Silahkan dimulai proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Saya akan
akan duduk di sini Bu ya untuk mendengarkannya. Boleh Bu? Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Juli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Juli. Di apa nih Bu? Ini Bu Juli, saya lagi agak-agak ada masalah sedikit nih. Saya sebenarnya ada perlu juga nih sama Bu Juli. Perlu sama saya? Iya Bu Ada Juli. apa ini ya kira-kira ya? Saya minta waktu sedikit lah. Saya mau sharing saja nih sama Bu Juli nih. Kedatangan saya ini hari ini gini Bu Juli. Ada kendala sedikit di sekolah saya tentang bully Bu Juli. Karena akhir-akhir ini begitu marak di sekolah saya itu tentang bully. Gitu Bu Juli. Oh gitu. Iya. Ada apa Bu? Di sekolah Ibu pembuliannya gimana rupanya? Ya, anak-anak ini biasa lah Bu Juli ya. Mereka sedang bermain-main, bercanda-canda yang ringan lah begitu. Tapi ujung-ujungnya itu jadi ya ejek-ejekan yang serius. Sehingga terjadilah saling mengejek, bahkan nggak segan-segan mereka nggak ada yang mengejek orang tua mereka gitu Bu Juli. Kira-kira berapa persen Bu di sekolah Ibu tuh yang melakukan pembulian seperti itu? Kalau untuk hitungan persennya itu berada di angka-angka 8 atau 9-an begitu lah Bu Juli. Karena itu menyeluruh dari anak kelas 1-nya, anak kelas 6-nya begitu juga gitu Bu Juli. Jadi kalau saya lihat kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya Bu? Kalau yang sudah kami telusuri saat ini sih masih mungkin karena faktor HP. Anak-anak ini kan sekarang di rumah itu sudah difasilitasi oleh HP Bu Julia. Jadi mereka tontonannya itu kadang orang tua itu mungkin ada yang nggak sharing. Jadi apa yang terlintas itu ditonton sama anak-anak. Salah satunya sih penyebabnya itu. Dan yang kedua yang kami amati sekarang ya hanya gara-gara hal-hal ringan, percakapan ringan aja terjadilah bully. Gitu. Jadi faktor HP itu sangat besar ya Bu ya. Benar sekali faktor HP. Jadi kira-kira apa yang Ibu lakukan Bu terhadap kejadian pembulian di sekolah Ibu ini? Untuk saat ini yang kami lakukan terjadi bully di sekolah itu kami memanggil anak-anaknya, gitu kan? Kami panggil, kami tanyakan kepada mereka, kenapa kamu membuli? Nah, apa yang sudah kamu lakukan itu? Hanya ngejek aja lah Bu, jawabannya seperti itu. Bahkan mereka kadang seperti tidak ada beban gitu bukan? Hanya mengatakan mengejek. Jadi saya tanyakan juga apa manfaat dari kamu ngejek tadi? Ada nggak manfaatnya? Nggak ada Bu. Ada nggak hadiahnya? Nggak ada Bu. Jadi apa mau ngejek lagi? Enggak Bu. Ya, sebagian anak ada yang memang dia sadar, ada juga yang orang dia Bu masih ngejek-ngejek aja. Ada yang seperti itu sih Bu Juli. Lalu kira-kira Bu, selain Ibu melakukan pemanggilan tadi ya terhadap anak yang melakukan bully itu, ada nggak hal lain Bu kira-kira? Selama ini kami melakukan itu selain kami juga memanggil anaknya, kita juga mengkonfirmasikan ke orang tua Bu, supaya orang tuanya tahu bahwa apa yang anaknya lakukan itu kan kadang-kadang anak-anak begini Bu, ada yang di rumahnya itu dikatakan orang tuanya dia baik kok, nggak mungkin yang sekolah seperti ini, seperti itu Bu Juli kan. Kami juga berkolaborasi lah kepada orang tuanya, memberitahu bahwa anak ibu seperti ini gitu. Oh jadi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi ada dua ya Bu. Yang pertama Ibu lakukan pemanggilan, kemudian setelah itu Ibu juga konsultasi dengan orang tua. Iya benar Bu. Jadi kira-kira sudah berapa lama atau sudah apa yang Ibu lakukan selanjutnya setelah Ibu pemanggilan orang tua tersebut? Setelah kami memanggil dari si orang tuanya tersebut, untuk kedepannya sih kami tetap memberikan nasihat terus kepada anak-anak tentang bahayanya bully, karena bully itu kan, bukan hanya membuat anak sedih, tapi merusak mental anak,
bisa fatal, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri. Bahkan ada juga kejadian kemarin beberapa waktu lalu di sekolah kami, karena bully itu Bu, ada sampai yang mau pindah gitu Bu, lagi nggak nyaman, merasa dia asik diejek gitu kan. Tapi ya karena kita juga bekerja sama terus, konfirmasi terus, alhamdulillah anaknya sih nggak jadi pindah. Alhamdulillah ya Bu, bisa diatasi Iya, seperti itu ya. alhamdulillah. Nah, ada hal lain Bu yang ingin Ibu lakukan? Eh, untuk yang saat ini kami akan lakukan lagi, kami mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi kami membuat surat kepada pihak yang terkait untuk menyampaikan bahwa bahayanya bully itu apa. Jadi anak-anak ini bukan hanya tahu dari guru, bahkan dari pihak-pihak terkait pun bisa menyampaikan bahayanya bully. Nah, habis itu kami juga buat poster-poster lah di dinding gitu Bu Juli, kan gambar-gambar akibat dari bully apa gitu. Itu sih Bu Juli. Nah, bagus itu Bu. Jadi yang saya amati tadi, Ibu bekerja sama dengan kepolisian, kemudian Ibu juga membuat poster. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana ya, seperti itu ya Bu. Dan pembulian di sekolah Ibu cepat terselesaikan. Amin. Mudah-mudahan Bu Juli. Kemudian Bu, kira-kira dalam proses ini ada nggak yang membantu Ibu nantinya? Dalam proses ini sih yang membantu itu alhamdulillah banyak. Selain dari rekan-rekan sejawat di sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah, dari lembaga-lembaga terkait juga membantu untuk menangani bahwa bahayanya bully, bahkan kalau bisa itu dari anak-anak seusia dini lah, karena kan bully itu bukan hanya untuk anak dewasa Bu. Jadi anak dari yang usia dini pun dia sudah mengalami bully. Jadi kami ya berusaha untuk terus kami terapkan lah. Kira-kira nih Bu, kapan mulai Ibu terapkan seperti ini? Ya rencananya sih Bu secepatnya gitu ya, karena menimbang dan melihat kondisi zaman sekarang kan, anak-anak itu kekerasan sudah mulai nampak mungkin ya, karena kekerasan itu terjadi selain dari HP, dari juga keluarga dia gitu bukan. Jadi kita juga nggak bisa tidak bisa lah kita menolak bully, karena memang bully itu di mana-mana. Jadi ya saya merencanakan insya Allah secepatnya akan saya laksanakan, mungkin dalam minggu-minggu inilah Bu Juli. Saya doakan mudah-mudahan semoga Amin. terlaksana ya Bu. Iya, amin. Nah, sekarang gimana perasaan Ibu setelah Ibu berbagi cerita, setelah kita sharing bersama, gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sih sekarang sudah agak lega ya Bu. Jadi setidaknya saya ada termotivasi, ada semangat untuk menyelamatkan anak-anak itu dari bully gitu. Jadi saya ya termotivasi lah Bu, senang dan lega. Dengan adanya sharing tadi ya kan, seperti itu, mudah-mudahan juga bisa mengeluarkan undang-undang ya, Bu, seperti gitu itu. ya. Dan sebenarnya saya bangga sama Ibu. Kenapa saya bilang bangga? Karena tanpa Ibu sadari sebenarnya Ibu sudah mencari solusi dari permasalahan yang Ibu pertanyakan tadi ke saya gitu. Dari yang Ibu ceritakan apapun tentang bully itu, tanpa Ibu sadari dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, Ibu bisa menjawab dan memberikan solusi tersendiri. Terima Saya kasih Bu bangga. Juli. Ya, pokoknya saya doakan semangat, selamat pokoknya kepada Ibu Ratna. Semoga semuanya bisa terrealisasi, berjalan dengan lancar, rancangan-rancangannya yang tadi bisa konsultasi kepada pihak kepolisian setempat, kemudian membuat poster-poster. Saya doakan semoga terlaksana dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih Bu Juli atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama Bu. Semangat Saya pokoknya. izin ya. Iya, Terima kasih, iya, Bu. boleh. Iya, Assalamualaikum Bu sama-sama. Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati
proses percakapan Ibu dengan Koci. Yang terkait proses Koci ini sudah ada beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat Koci dan juga apa yang sudah ada di indikator pencapaian dari proses Koci tadi Bu? Saya sudah melakukan proses kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi si Koci tadi Bu. Yaitu apa potensinya? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan dan Ibu juga sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan kreatif dan juga Ibu sudah berusaha menggali dari Koci untuk mengeluarkan berbagai solusi dari masalah yang dihadapi si Koci tadi. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci. Dan dari catatan yang sudah saya catat, sudah terlaksana, yaitu Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta. Alhamdulillah Bu, proses Koci Ibu sangat baik. Dan semoga semua ini jadi bekal untuk Ibu ke depannya nanti. Dan lancar semuanya ya Bu ya. Baik Ibu. Dan terima kasih. Sebuah proses yang luar biasa Bu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih